Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pemikiran ekonomi neoklasik. Nama anggota yang pertama Prila Hadianti, yang kedua Denisa Noviaristi, dan yang ketiga Rosaida Cantika. Latar belakang pemikiran ekonomi neoklasik yang merupakan perkembangan pemikiran ekonomi klasik dan yang dipakai saat ini di dunia serta menggunakan paradigma positivisme tidak cocok dan gagal diterapkan untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Pemikiran ekonomi yang ideal sebagai alternatif pengganti teori ekonomi neoklasik, baik ditinjau dari filosofis dan empiris, adalah pemikiran ekonomi kelembagaan. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Munculnya pemikiran mazhab ekonomi neoklasik. Munculnya pemikiran aliran neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Houghton pada tahun 1924 milik perusahaan. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan mengenai ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori ini dinilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi beralih pada kepuasan marginal. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen, beliau telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gosen I dan hukum Gosen II. Sistem tersebut dapat memberikan keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi, serta distribusi. Teori ini muncul setelah dan sebagai penyempurnaan teori klasik, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap teori ini. Perkembangan pemikiran aliran neoklasik dibagi menjadi 3, yaitu mazhab Austria, mazhab Lausanne, dan mazhab Cambridge. Mazhab ekonomi Austria. Mazhab ekonomi Austria atau Austrian School of Economics adalah mazhab ekonomi yang menekankan pada individualisme, subjektivisme, dan biaya peluang dan preferensi waktu dalam konsumsi dan investasi. Ekonom Austria menggunakan penalaran logis dan deduktif mereka memandang nilai subjektif agen ekonomi sebagai penyebab akhir dari semua hasil ekonomi. Mereka berbagi pandangan dengan sekolah neoklasik, tetapi lebih berfokus pada uang dan pemerintah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ekonomi Austria atau sekolah Austria. Tokoh mazhab Austria yang pertama adalah Karl Menger. Dari tahun 1840 hingga 1921. Karl Menger lahir pada tanggal 23 Februari 1840 di Neusandes, Austria, dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1921. Ia merupakan ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonomi Austria. Hasil pemikirannya yang pertama adalah struktur produksi. Menurutnya, semua barang dan jasa melewati serangkaian proses produksi dari komoditas baku ke barang konsumen akhir. Yang kedua, law of imputation, permintaan untuk faktor produksi atau dalam hal ini barang urutan kedua dan ketiga tergantung pada permintaan konsumen akhir atau barang urutan pertama. Yang ketiga, prinsip marginalitas. Harga atau nilai suatu barang adalah didasarkan pada penggunaan marginal atau menggunakan selanjutnya yang terbaik. Yang keempat,
nilai subjektivitas. Menurut Menger, jam kerja atau ongkos produksi pada umumnya tidak dapat menciptakan standar objektif untuk menentukan harga. Dalam jangka panjang, biaya dan harga tidak akan tetap, tetapi tergantung pada variasi penawaran dan permintaan. Yang kedua, Friedrich von Wieser. Friedrich von Wieser lahir di Wina. Ayahnya adalah seorang jenderal Austria. Wieser diangkat sebagai profesor di Universitas Wina pada tahun 1884 dan dianggap sebagai pengajar terbaik oleh mahasiswanya. Di tahun 1903, ia menggantikan Menger sebagai ketua jurusan ekonomi. Wieser adalah pencipta istilah baru seperti utilitas marginal, biaya peluang, dan perencanaan ekonomi. Dia lebih memusatkan perhatiannya pada individu kreatif dalam ekonomi seperti inventor, pioneer, dan entrepreneur. Führer atau pemimpin atau panglima adalah kata kesukaannya dan membuat dia bersimpati dengan fasisme nasional Jerman. Dia juga menulis tentang manfaat dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat, sebuah pendekatan yang tidak populer di kalangan Amerika yang umumnya menganut laissez-faire. Yang ketiga adalah Eugen von Böhm-Bawerk. Eugen von Böhm-Bawerk lahir di Brno, Austria pada tanggal 12 Februari 1851 sebagai seorang anak bungsu dari pegawai negeri Austria dan wakil gubernur. Pada tahun 1880, dia diangkat menjadi seorang profesor di Universitas Innsbruck. Dan pada tahun itu juga dia menikahi adik dari Friedrich Wieser yang merupakan sahabat karibnya sendiri. Teori bunga von Böhm-Bawerk menyatakan bahwa bunga adalah agio, setiap satuan waktu daripada nilai yang diberikan kepada pemakaian sekarang atas pemakaian kelak sesuatu barang. Ada 3 alasan mengapa subjek ekonomi biasanya memberi nilai lebih tinggi kepada barang-barang sekarang daripada barang-barang yang kelak sama macamnya. Perbedaan dalam perbandingan antara kebutuhan dan alat-alat pemuas kebutuhan dalam beberapa waktu, orang menghargai lebih tinggi yang sekarang daripada yang akan datang. Bunga adalah sebagian dari harga yang dibayar untuk barang-barang sekarang. Besarnya bunga merupakan titik keseimbangan di pasaran tempat penukaran barang sekarang dan kelak. Kedudukan bunga ditetapkan oleh keuntungan yang menjadi bagian pemodal dalam keadaan keseimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rila. Mazhab ekonomi Lausanne. Lausanne merupakan salah satu mazhab yang bernaung di bawah mazhab neoklasik. Langkah lebih maju yang disumbangkan oleh pakar neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum yang dikemukakan oleh Leon Walras. Leon Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne atau Lausanne School of Economy. Karyanya, Element of Pure Economy pada tahun 1878, dianggap sebagai mahakarya dalam bidang ekonomi yang berisikan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Leon Walras pada tahun 1834 sampai 1910. Leon Walras lahir di Évreux, Prancis pada 16 Desember 1834 dan meninggal di Montreux, Swiss 5 Januari 1910. Seorang profesor di University of Lausanne, pada awalnya Walras dikenal sebagai salah satu pendiri revolusi marginalis. Namun malah lebih dikenal dengan seorang tokoh ekonomi yang pertama kali mengembangkan model ekuilibrium umum. Pada tahun 1873, Walras menulis sebuah paper yang berjudul Prinsip d'une Théorie Mathématique de l'exchange.
Walras menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan kebaikan laissez-faire dengan dasar efisien dan keadilan. Pemikiran Walras yang sangat mengagumkan adalah tentang teori keseimbangan umum melalui 4 sistem persamaan yang serempak. Pada sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi, dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Yang kedua, Vilfredo Pareto pada tahun 1848 sampai 1923. Vilfredo Pareto atau lebih lengkapnya Vilfredo Federico Damaso Pareto merupakan seorang tokoh ekonomi neoklasik yang lahir pada tanggal 15 Juli 1848 di Paris, Perancis, yang menggantikan Walras di Universitas Lausanne, di mana dia memperluas analisis Walras ke distribusi pendapatan. Berikut beberapa sumbangan pemikiran ekonomi Vilfredo Pareto. Yang pertama, prinsip Pareto atau hukum Pareto, yaitu prinsip Pareto ini berlaku universal dan dapat diaplikasikan pada bidang ekonomi, ilmu komputer, olahraga, dan sebagainya. Kesimpulan ini menjadikan prinsip Pareto begitu penting untuk kita pahami. Yang kedua, yaitu ada distribusi pendapatan Pareto, yaitu model distribusi peluang dari suatu variabel kontinu umumnya digunakan untuk membuat model distribusi pendapatan dari suatu masyarakat atau membuat model distribusi dari populasi penduduk suatu daerah. Dan terakhir ada efisiensi Pareto, yaitu dalam suatu keadaan di mana saat pengalokasian sumber daya telah optimum dan efisien, maka kuantitas suatu barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Yang terakhir yaitu Francis Isidro Edgeworth pada tahun 1845 sampai 1926. Edgeworth lahir di Irlandia pada 8 Februari 1845 di Edgeworth dari seorang ayah yang berasal dari Inggris dan ibunya yang berasal dari Spanyol. Dalam bidang ekonomi, politik, dan matematika, Edgeworth merumuskan kurva indiferensi, utility theory, dan Edgeworth-Box yang banyak digunakan oleh para akademik ekonomi mikro. Selain itu, Edgeworth juga berkontribusi dalam banyak bidang ekonomi politik dengan menyumbangkan Edgeworth konjektur yang dapat dengan mudah ditemukan dalam Edgeworth Series, bersama dengan International Trade, Takashian Paradox, Monopoly Pricing, Marginal Productivity Theory, dan Edgeworth Limit Theorem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roseida. Selanjutnya yang terakhir yaitu mazhab ekonomi Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik, yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall, tahun 1842 sampai 1924. Menger dianggap sebagai pelopor aliran Austria, dan Walras dianggap sebagai pelopor aliran Lausanne. Berbeda dengan kedua tokoh itu, Marshall dianggap pelopor aliran atau mazhab Cambridge, atau Cambridge School of Economics di Inggris. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pasar neoklasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi kaum klasik yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Pendapat klasik tersebut ditentang oleh tokoh-tokoh neoklasik lain seperti Jevons, Menger, dan Walras. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan.
Tokoh yang pertama yaitu William Stanley Jevons, tahun 1835 sampai 1882. William Stanley Jevons lahir 1 September 1835 di Liverpool, Inggris. Meninggal 13 Agustus 1882 dekat Hastings, Sussex. Ahli logika dan ekonom Inggris yang bukunya Theory of Political Economy 1871 menguraikan teori nilai utilitas akhir marginal. Jevons menghentikan studinya tentang ilmu alam di University College London pada tahun 1854 untuk mengambil posisi sebagai assayer di Sydney, Australia. Di sana, ia menjadi tertarik pada ilmu ekonomi politik dan sosial. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1859, ia menyelesaikan 2 makalahnya yang paling orisinal dan penting. Yang pertama yaitu teori matematika umum ekonomi politik tahun 1862, menguraikan apa yang kemudian dikenal sebagai teori nilai utilitas marginal. Teori ini menyatakan bahwa utilitas atau nilai bagi konsumen dari unit tambahan suatu produk atau setidaknya di luar beberapa kuantitas kritis berbanding terbalik dengan jumlah unit produk yang sudah dimilikinya. Yang kedua, penurunan yang serius dalam nilai emas tahun 1863, mencoba mengukur kenaikan harga pada periode setelah penemuan emas di California dan Australia. Kemudian ada Alfred Marshall tahun 1842 sampai 1924. Albert Marshall lahir pada tanggal 26 Juli 1842. Dia merupakan bapak ahli ekonomi asal Inggris yang berpengaruh di zamannya. Marshall dibesarkan di Clapham, London. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Merchant Taylor dan lulus dalam bidang matematika di St. John's College, Cambridge. Marshall dianggap berjasa dalam memperbarui asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi pakar klasik dan neoklasik sebelumnya, di mana kaum klasik berpendapat bahwa yang menentukan harga adalah sisi penawaran, di mana harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Sedangkan neoklasik beranggapan bahwa yang menentukan harga adalah sisi penawaran, di mana harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Sedangkan neoklasik beranggapan bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Kesimpulan dalam materi ini, pertama, mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Yang kedua, mazhab Australia adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari University of Vienna, Austria, yang mendukung dan memakai konsep marginal. University of Vienna dianggap sebagai pusat pendidikan terbesar dan paling prestisius di Eropa. Selama berabad-abad, Austro-Hungaria di bawah kekuasaan keluarga Habsburg menjadikan kota Vienna sebagai pusat politik, kultural, dan intelektual di Eropa Timur. Walras dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne atau Lausanne School of Economics. Karyanya Element of Pure Economics tahun 1878 dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi. Dan dalam bukunya itu dia menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Walaupun telah disinggung oleh para pendahulunya bahwa Leon Walras yang mampu memberikan kisi-kisi yang lebih jelas tentang interdependensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang dengan model keseimbangan umumnya atau General Equilibrium Model. Perbedaan lain antara Marshall dan kaum klasik adalah dalam metode penelitiannya. Jika kaum klasik lebih banyak menggunakan metode induktif, lain halnya dengan Marshall yang mengombinasikan metode induktif dan deduktif atau abstraksi digabung dengan realisme yang didukung oleh data statistik agar terhindar dari kemiskinan dan kemelaratan itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami atas kesalahan yang telah. Sekian, terima kasih.